Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bapak Pak Amirul di pembelajaran kita selanjutnya ya. Nah, di hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 ya. Sudah tidak terasa sudah masuk bulan Februari ya. Sudah tanggal 9 aja. Oke. Kita melanjutkan materi kita sesuai dengan jadwal kita hari ini adalah matematika sama tematik. Nah, untuk matematika kita lanjutkan materi kita masih tentang bangun datar, luas dan keliling. Nah, ini adalah materi terakhir untuk luas dan keliling bangun datar ya. Nah, ini adalah materi terakhir untuk luas dan keliling bangun datar. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang garis. Ya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang soal ceritanya. Kemarin kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang luas gabungan dan keliling gabungan. Nah, yang ini kita akan membahas soal ceritanya yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana bentuk soal, cara pengerjaannya, masalahnya seperti apa, kita akan bahas tuntas di video ini. Jadi jangan di skip ya, ditonton dari awal sampai akhir. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan atau kalian bingungkan, silakan bertanya pada Bapak via WA atau diskusi di Google Classroom-nya. Oke, sebelum mulai akan lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, siap kala tulis kalian, buku tulis kalian, dan hal-hal yang membantu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita mulai saja. Pelajaran kita adalah menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan luas dan keliling bangun datar. Menonton video ini, kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari berkaitan dengan luas dan keliling bangun datar. Saja. Nah, ini adalah contoh soal tentang persegi panjang ya. Dia memuat persegi panjang. Nih. Ada persegi panjang di sini. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 25 dan lebarnya 15. Panjangnya 25, lebarnya 15 tuh. Di sekeliling taman kota tersebut rencananya akan ditanami pohon palem dengan jarak 2 meter. Jadi tamannya tuh berbentuk persegi panjang. Di sekelilingnya, berarti di tepi-tepinya itu akan ditanam pohon palem. Tapi jarak pohon palem satu dengan satunya itu 2 meter. Jadi dia tidak dempet gini, tetapi dia ada jarak. Jadi satu pohon, misalnya di pohon A dengan pohon B ada jarak 2 meter di antaranya. Gitu loh. Nah, agar dari permasalahan tersebut, tentukanlah banyak pohon palem yang diperlukan agar taman tersebut dapat ditanami pohon palem seluruhnya. Jadi, dengan ukuran lebar panjangnya 25 dan lebarnya 15 dan jarak antara pohon palemnya 2 meter, jadi dia perlu berapa banyak pohon palem untuk supaya taman tersebut di sekelilingnya full ditanami pohon palem yang jaraknya 2 meter, gitu maksudnya. Jadi berapa banyak pohon palemnya? Jadi kan kita bisa menghitung berapa banyak gitu loh. Dengan seperti apa? Nah, kita lihat pembahasannya. Lihat, yang diketahui panjangnya 25 meter tadi kan diperoleh di soal, lebarnya 15 meter dan jarak antar pohonnya adalah 2 meter. Ditanya banyak pohon yang diperlukannya. Nah, karena udah jelas di sini ada kata di sekeliling, maka kita mencari keliling. Keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, kita masukkan 2 kali panjangnya 25 tambah lebarnya 15. Nah, kita jumlahkan dulu yang dalam kurung ini, 25 tambah 15 yaitu 40. Sehingga 2 dikali 40 hasilnya 80. Kita peroleh tuh kelilingnya. Ternyata keliling taman tersebut itu ada 80 meter. Nah, sekarang kita mau cari banyak pohonnya. Jarak antar pohonnya itu kan 2 meter. Kelilingnya itu 80. Tinggal kalian bagi saja. 80-nya dibagi 2.
Nah, dibagi 2 80-nya, jadi dapatlah 40 pohon palem. Jadi dia membutuhkan sebanyak 40 pohon palem ketika taman tersebut memiliki panjang 25 meter, lebar 15 meter, dan kelilingnya 80 meter dengan jarak antar pohonnya adalah 2 meter. Jadi, banyak pohon palem yang diperlukan adalah 40 pohon palem. Seperti itu doang. Nah, jadi untuk soal cerita ini kalian harus tahu arah soalnya itu mau cari apa. Dia persegi, dia luas atau keliling, seperti itu. Ya. Nah, supaya lebih paham lagi, biar lebih mantap lagi, kita contoh. Denny berencana akan mengecat salah satu dinding kamarnya yang berbentuk persegi. Nah, dinding kamarnya ini berbentuk persegi. Ukuran sisi kamar tersebut adalah 5 meter. Jadi ukuran dinding kamarnya itu 5 meter. Dan biayanya yang dia perlukan ketika ingin mengecat dindingnya itu adalah 20.000 per meter persegi. Jadi 20.000 tuh per meter perseginya. Jika Denny memiliki uang sebesar ini, 550.000 rupiah, maka tentukan berapa biaya yang diperlukan Denny. Dia nanya biaya yang diperlukan Denny untuk mengecat dinding kamarnya. Dan kita tentukan apakah ada sisa uang dari pengecatan dinding kamarnya. Nah, di sini itu sebenarnya sudah ngasih clue. Sebenarnya dia mau pakai apa, luas atau keliling. Bangunnya kan udah jelas nih persegi. Tapi keliling atau luas kan gitu. Sebenarnya udah ada petunjuk di soal. Di mana petunjuknya? Lihat, di sini ada persegi. Tuh, yang ini. Meter pangkat 2 itu bacanya meter persegi. Kalau sudah ada pangkat 2 atau persegi bacanya, itu pasti mencari luas. Kalau misalnya tidak ada pangkat 2, berarti itu pasti mencari apa? Kalau maksudnya gini ya, kalau misalnya di soal itu udah ada pangkat 2 meter persegi, itu pasti luas. Ya. Itu pasti mencari luas. Jadi itu cara kita ngeceknya. Tapi kalau misalnya paham maksud soalnya, ya lebih baik lagi ini apa arahnya. Tetapi kalau misalnya di soal tiba-tiba ada pangkat 2 atau meter persegi atau sentimeter persegi, itu pasti mencari luas. Nah, luas apa? Berarti luas persegi. Gitu. Nah, kita diketahui dulu. Sisi kamarnya adalah 5 meter nih. Terus biayanya adalah 20.000 per meter perseginya. Ya, uang yang dimiliki Denny adalah 550.000. Nah, ditanya jumlah uang yang diperlukan serta sisa uang Denny dari pengecatan rumah yang dimana dia memiliki uang 550.000. Nah, kita jawab. Karena ini mencari luas, kita cari dulu luas dindingnya yang berukuran 5 meter. Kan kalian mau ngecat nih ceritanya. Kalian harus tahu dulu berapa sih luas dinding kalian. Karena pembayarannya itu terhitung per meter persegi. Berarti terhitung per luasnya. Kamu cari dulu luas dinding kamu tuh berapaan. Baru tahu berapa estimasi harganya. Kita cari dulu luas persegi itu sisi kali sisi. Sisinya adalah 5 meter, berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, ini harusnya meter ya, Bapak salah nih, sentimeter tulisannya. Di sini harusnya 25 meter persegi. Ya, bukan cm. Nanti kalian nulisnya di buku, ubah aja cm ke m, meter persegi. Terus biaya yang diperlukan berapa? Nah, kalian kan udah tahu tuh. Ternyata luas dindingnya adalah 25 meter persegi. Biayanya 1 meter itu adalah 20.000. Kalian memiliki dinding yang luasnya 25 meter. Kan gitu. Maka 25 meternya, logikanya ya, dikalikan 20.000. Karena kalian punya 25 meter, 1 meternya 20.000. Maka biayanya 25 dikali 20.000. Diperolehlah 500.000. Nah, 500.000 yang kalian perlukan biayanya untuk mengecat dinding kalian yang berukuran 5 meter dengan
bentuk persegi. Nah, dapat nih biayanya 500.000. Nah, kalian mau cari sisa uang kalian, ya logikanya uang kalian lebih banyak dibanding biayanya. Maka kalian punya sisa uangnya. Uang kalian tuh 550. Kalau uang kalian maksudnya uang si Pak Denny ini memiliki uang 550.000, tetapi biaya ngecat dindingnya hanya 500.000. Berarti kan punya sisa. Nah, bagaimana menghitung sisanya? Tinggal kurangin aja uang Denny yang dia punya dikurang uang yang digunakan untuk mengecat dinding kamarnya. Maka 550.000 dikurang 500.000 sehingga diperolehlah sisa uangnya 50.000. Ya, jadi biaya yang diperlukan untuk mengecat dinding tersebut adalah 500.000 serta memiliki kembalian sebesar 50.000. Seperti itu doang. Jadi soal cerita nih kalian tuh sebenarnya dituntut paham maksudnya apa. Walaupun kalian jago ngitungnya, tapi kalian nggak paham maksudnya itu apakah cari luas atau keliling, itu membingungkan. Ya. Nah, lihat juga petunjuk-petunjuk clue-nya. Kalau udah ada meter persegi, pangkat 2 lah intinya itu pasti luas. Ya. Nah, sekarang biar kita lebih paham lagi, kita lanjut. Nah, ini soal tingkat selanjutnya. Pak Budi berencana akan memasang keramik di dalam lantai kamar tidurnya. Lantai kamar Pak Budi berbentuk persegi panjang. Nah, jadi lantai kamarnya itu berbentuk persegi panjang. Rencananya mau dipasang keramik. Jadi sebelumnya lantai kamar Pak Budi itu masih pakai semen. Jadi dia mau masang keramik di kamarnya. Ceritanya. Nah, ukuran lantai kamar Pak Budi itu adalah 6 meter panjangnya dan lebarnya itu 4 meter. Lalu keramik yang dibeli Pak Budi, yang ingin dibeli Pak Budi itu adalah yang berukuran 40 cm dan berbentuk persegi. Kan keramik tuh pasti bentuknya persegi. Ya, keramik di rumah ya, kalau pakai keramik di rumahnya pasti bentuknya persegi. Nah, keramik yang ia gunakan itu yang ukuran 40 cm sisinya. Jadi sekarang kita bantu Pak Budi memprediksi dia perlu berapa banyak keramik sehingga keseluruhan kamarnya itu dapat dipasang keramik semuanya. Gitu loh. Biar dia belinya pas, nggak kurang. Kita bantu dia memprediksinya. Bagaimana caranya? Logikanya kan dia itu mau mengkeramik lantai keseluruhan, bukan hanya sekelilingnya. Betul? Berarti dalam-dalamnya juga daerah lantainya keseluruhan akan dikeramik. Berarti kan dia mencari luas. Kalau sekelilingnya ya keliling. Kalau misalnya dia mencari dalam-dalamnya juga, berarti dia mencari luas. Karena semua daerahnya dipasang keramik, dalam-dalamnya juga. Maka kita cari luas gitu mikirnya. Nah, kita diketahui dulu panjang lantainya 6 meter. Kenapa di sini diubah ke 600? Jadi 600 cm karena kita menyesuaikan ukuran keramik. Keramiknya kan pakai cm. Karena keramik ukurannya pakai cm, sedangkan lantai rumah kalian ukurannya pakai meter. Maka satuannya harus sama. Ukuran lantainya harus kita ubah ke cm. Nah, bagaimana cara mengubahnya? 6 meternya ubah ke sentimeter. Meter ke sentimeter, kalau pada tangga tuh ya, tangga dari kilometer, hektometer, dekameter, dan selanjutnya itu meter ke sentimeter pasti turun 2. Cara mudahnya ngingatnya meter ke sentimeter itu turun 2. Kalian cukup menambahkan nolnya 2. Kalau ini 6 meter berarti 6 tambahkan nolnya 2. Kalau misalnya ininya 8, maka 8 tambahkan nolnya 2. Gitu. Meter ke sentimeter pasti menambahkan nolnya 2. Itu cara gampang ingatnya. Maka karena 6 meter jadilah 600 cm. Begitu juga lebarnya. 4 meter kan? Tambahkan nolnya 2 berarti 400 cm. Sisi keramiknya tidak perlu diubah karena sudah cm, yaitu 40 cm. Nah,
ketika kalian sudah mengubah ini, baru kita cari dulu luas lantai Pak Budi yang berbentuk persegi panjang. Kita cari dulu luas lantainya. Luas lantai karena dia berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar, berarti 600 kali 400, bukan yang 6 meter dengan 4 meter ya dikalikannya, karena kita sudah kita ubah ke senti. Maka 600 kali 400 itu dapatlah 240.000 cm pangkat 2, karena dia luas. Lalu luas keramik, kita cari juga luas keramik, karena kita harus tahu berapa luas keramik tersebut. Luas keramiknya karena dia berbentuk persegi, maka rumusnya sisi kali sisi, maka 40 kali 40 dapatlah 1600 cm pangkat 2. Setelah kalian peroleh, jadi kan kalian udah tahu luas lantainya berapaan, luas keramiknya berapaan. Sekarang kita pengen tahu berapa banyak keramik. Jadi kalian pasang keramiknya di lantai tersebut berapa banyak. Bagaimana cara mengetahuinya? Tinggal kalian bagikan saja. Luas lantainya dibagikan luas keramiknya. Maka untuk menghitung banyak keramik, luas lantai dibagi luas keramik. Luas lantai kita peroleh 240.000. Luas keramik itu 1.600, ya. Sehingga kalau dibagikan banyak keramik itu 2.400 bagi 1.600 dapatlah 150, maaf, 150, ya. 150 keramik. Jadi Pak Budi perlu 150 keramik yang berbentuk persegi dengan ukuran 40 cm untuk mengkeramik semua lantainya yang berbentuk persegi dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter. Seperti itu. Ya. Jadi banyak keramik yang diperlukan Pak Budi adalah sebanyak 150 keramik. Seperti itu. Bentuk-bentuk permasalahan yang berkaitan dengan luas dan keliling bangun datar. Ya, banyak bentuknya. Jadi, tapi yang Bapak contohkan ini yang sering muncul. Ya. Nah, bagaimana sampai contoh ketiga? Apakah sudah dipahami? Jadi kalian tuh jangan sampai lupa konsep-konsep materi yang tentang luas dan keliling bangun datar yang sudah Bapak jelaskan di sebelumnya, karena berkaitan gitu. Kalau misalnya masih ada yang bingung, silakan hubungi Bapak via WA atau GCR yang jika ingin ditanyakan ya, atau boleh cari video referensi di YouTube, itu sangat banyak sekali, tinggal kalian klik aja luas soal cerita luas dan keliling bangun datar, itu banyak. Ya, atau cari di buku LKS Sekarnya ada. Ya. Oke. Misalnya jika tidak ada pertanyaan, nanti kerjakan tugas 43 ya, 43. Nanti dilampirkan di LKS, bukan di sini ya. Di LKS-nya ada nanti Bapak posting. Silakan dikerjakan, lihat batas tenggatnya, jangan sampai lewat dari tenggatnya. Nah, untuk tugas-tugas kalian yang masih menunggak cicilannya yang kemarin, silakan selesaikan. Bapak untuk rekapan tugas tema 6 itu masih dalam proses, jadi belum bisa Bapak posting ya. Siapa saja tugas yang belum selesai, siapa saja siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas. Nah, jika tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri video pembelajaran Bapak kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita. Oke, sehat selalu makan makanan yang bergizi, selalu terapkan protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Tetap sehat, semoga pandemi ini segera berakhir. Sekian dari Bapak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.